نويت تعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء قربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. قال سيدنا الإمام الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد في كتابه النصائح الدينية إلى قوله: وبادروا ولا تسوف فإن التسويف شر والإنسان معرض للآفات والشواغل كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسة قبل خمسين، سبابك قبل حرامك، وصحتك قبل سقامك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. وقال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصيلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له. وقال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. Alhamdulillah, malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kesehatan ini selalu dicurahkan kepada kita dan semua keluarga kita, dan mudah-mudahan kita semua sehat dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kitab Nasaihud Diniyah Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau mengatakan, wabadir wala tusawwif, dan percepat, jangan engkau tunda. Fa inna taswif syarrun, karena sesungguhnya menunda itu adalah satu hal kejelekan. Nah, menunda itu adalah satu hal yang jelek. Artinya apa? Menunda untuk melakukan amal soleh. Tapi kalau menunda untuk melakukan amal yang jelek, bagus. Ya, mau melakukan sesuatu yang jelek ditunda, akhirnya tidak jadi. Nah, ini bagus. Tapi kalau menunda untuk sesuatu yang bagus, nah, itu hukumnya jelek. Ya. Wan nas mu'ridu lil afat wasyawagil katsir. Dan manusia ini ditimpa dengan sesuatu yang jelek dan kesibukan yang banyak. Ya. Sampai-sampai baginda Nabi SAW bersabda, iqtanim khamsan qabla khamsin. Perhatikan 5 sebelum datang 5. Perhatikan 5 hal sebelum datang 5 hal. Apa itu? Yang pertama, syababaka qoblal haramika. Perhatikan masa mudamu sebelum datang masa tua. Nah, karena masa muda ini adalah masa emas. Iya, masa muda ini adalah masa keemasan. Ya, masa tua, masa untuk kita panen investasi emas ini. Iya, di masa muda kita mencari emas. Artinya apa? Cari ilmu, ya, cari kerjaan, cari tempat-tempat yang mulia, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ketika di hari tua, kita ambil investasi ini. Ya, kita punya ilmu, kita ajarkan sama anak. Nah, kita punya uang, kita berikan kepada keluarga. Ya, masa muda ini adalah investasi. Adalah masa emas. Wasihataka qabla saqamika, dan perhatikan kesehatanmu sebelum datang daripada masa sakit. Aja engko lek wis lara kaya kate mati. Iya. Lek wis lara kaya kate mati. Nah, ketika masa sehat, wah, dibuat foya-foya. Ya, wayahe waras keliling. Nang di mencari kitab suci. Keliling nang di. Iya. Waktu sehatnya keliling kemana-mana. Tapi ketika waktu sakit, sendiri mati ya. Ya, tapi kalau kita gunakan masa sehat kita ini untuk sesuatu yang bagus, ketika sakit pun kita tidak ada
eh, keberatan di dalam hati. Kenapa? Karena masa sehatnya kita gunakan untuk sesuatu hal yang bagus. Wa faraghaka qabla sughlika, dan perhatikan masa kosongmu sebelum datang masa sibukmu. Ya. Wayahe duwe waktu kosong, gunakan untuk belajar. Cari majelis-majelis ada di mana-mana. Banyak, apalagi di Probolinggo ini banyak. Ya, malam Ahad di tempatnya Mas Imam. Habis Isya, habis maghribnya ada di Madrasatul Abul Ulum. Sama Habib Khalid, sama Ustaz Taufik. Ya, tempat-tempat majelis apalagi di Probolinggo ini banyak. Ya, setiap malam Kamis ada di Ustaz Malik, di Mayangan. Banyak tempat-tempat majelis. Tempat-tempat untuk kita mencari ilmu itu banyak. Ya, jangan nanti sudah datang sibuk, sudah jadi orang yang sibuk, baru nyari tempat-tempat. Angel wis. Iya, mau nyari majelis, bingung ambil kerjaan. Iya, mau nyari tempat ilmu, ono bisnis teko. Wong lek wis ketokan bisnis iki ilang kabeh. Iya. COD-an jadi. Ya, sebelum datang masa sibukmu, pergunakan masa kosongmu untuk sesuatu hal yang bagus, yang baik. Wa ghinaka qabla fakrika, dan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Wayahe sugih, ojo medit. Wayahe sugih, dunya iki kaya disimpen. Iya. Ditimbun. Dunia ini kayak ditimbun. Ya, tapi ketika masa ndak duwe, sing disalahno sapa? Allah. Ya, kenapa Allah kok ndak adil? Kenapa Allah kok ndak sama seperti yang lain? Kenapa yang lain dapat uang banyak, ibadahnya ndak pasti, saya ibadah pasti tapi sedikit dikasih sama Allah. Kenapa? Dan terus kenapa? Ya, ketika punya uang, ndak ono kenapa. Ya, duit iki gawe, tuku apa ae wis. Waktu punya uang, bahkan uangnya dipergunakan untuk sesuatu yang diharamkan. Tuku bir, tuku pil, ya, tuku ngelim. Waktu kere, waktu ndak punya uang, ya cuman Allah yang dia salahkan, bukan dia nyalakan dirinya sendiri. Ya, awas hati-hati. Pergunakan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Karena apa? Karena kehidupan ini selalu berputar. Tidak semua orang itu di atas. Iya, yang di atas itu sering jatuh. Orang kalau di atas pohon, iya, sering kena ombang-ambing. Anginnya kenceng. Iya, maka apa? Kemungkinan besar dia akan sering terjatuh. Tapi orang yang ada di bawah, ya bisa naik untuk ke atas. Makanya ketika di atas, jangan lupa untuk memberikan yang ada di bawah. Wahayataka qoblal mautika, dan pergunakan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Pergunakan hidup kita untuk selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kematian, disitulah letaknya kita untuk menerima balasan ketika kita ada di dunia. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali sholihat. Percepatlah kalian bil a'mali sholihat, dengan melakukan amal-amal soleh. Qabla an tusghalu, sebelum datang masa sibuknya kalian. Sebelum datang kesibukan kalian, percepat, jangan menunda daripada perbuatan amal soleh. Ya, apalagi kalau sudah sibuk, lek wis sibuk, urusan ibadah iki akeh lali nih. Urusan ibadah ini banyak lupanya. Ya, kok ae. Saya sibuk, akhirnya keluar waktu. Ya, akhirnya waktunya hilang lagi, sibuk lagi. Tidak ada lagi waktunya kosong sudah. Wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bikasrati dzikrikum lah. Dan sambunglah wahai orang-orang di antara kalian dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sambungkan diri kita dengan Allah. Sambungkan diri kita dengan Allah. Jangan sampai tali antara kita dengan Allah ini terputus. Kenapa? Karena Allah yang memiliki semuanya. Kalau terputus, kita mau minta sama siapa? Ya, sambung diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Bikasrati dzikrikumlah, dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan tempatnya kita berzikir? Ya seperti ini. Ya, di tempat-tempat mulia, di majelis-majelis taklim, itu tempatnya kita zikir. Lek di oma. Ndak ono. Ya, lek waya di oma. TikTok. Ndak ono zikir. IG, WA, ya, tempatnya kita zikir di majelis-majelis taklim. Ya, di majelis-majelis yang mulia itu tempatnya kita zikir. Ada lafaz jalalah. Ya, ada zikrul jalalah yang selalu kita baca burda, sholawat, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tempat-tempat seperti ini untuk kita ini selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-siha wal faragh. Ada dua nikmat yang manusia sering tertipu di dalam ini. Apa dua nikmat tersebut? Yang pertama, sehat. Yang pertama, sehat. Yang kedua, wal faragh, dan masa kosong. Kenapa kok sering tertipu? Karena ketika kita sehat, kita tidak pernah merasa, ya apa nanti kalau saya sakit? Tidak ono. Ya, wayai sehat, wayai seneng-seneng. Waktunya sehat, waktunya kita untuk melakukan apa yang kita mau. Ini manusia sering tertipu di dalam kesehatan dan waktu yang kosong. Ketika waktu kosong, digunakan untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Ya. Bahkan sampai ono sing gendaan. Malming gendaan keliling ambek gendaan nih. Ya. Nah, ini dua waktu nikmat yang sering manusia itu tertipu ketika sehat dan ketika waktu kosong. Ketika sehat selalu digunakan untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya, padahal ketika sakit dia akan merasa susah. Ketika sakit, dia akan merasa menjadi orang yang rugi. Nah, makanya diperhatikan dua nikmat ini kata Nabi SAW. Sehat dan ketika waktu kosong. Qultu Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan waktu yang tertipu di dalam keduanya itu yaitu adalah ketika sehat dan waktu kosong. Yunfaku sihatihi wal faraghihi fil ghaflah wal batalat, dan dikerjakan masa sehat kita dan masa kosong kita di dalam kelalaian dan sesuatu yang jelek, kata beliau. Beliau memperjelas lagi. Iya, waktu yang tertipu yang dua ini kita gunakan. Ketika kita sehat kita gunakan untuk ghaflah. Ketika kita dalam keadaan kosong, kita gunakan untuk sesuatu yang salah. Au fi ma'nahu isghalud dunyawiyah, atau sibuk dengan urusan dunia. Ya, sibuk dengan urusan dunia. Wayahe kosong, si dibuka laptop. Golek kerjaan. Iya, waktu gabut. Waktu gabut si dibuka laptop. Ya, HP. Ini kata beliau, diperjelas lagi sama beliau. Dan dia melakukan hal yaitu melupakan daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an'amali sholihat, dan melupakan daripada mengerjakan amal-amal soleh. Ya ini kita. Ini kita, ketika kita sehat, lupa untuk mengerjakan amal soleh. Ya, ketika kita sehat, lupa untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kita sakit, ya, yang diingat sama kita apa? Ya apa kalau saya mati?
Ya apa nanti dunia saya ini, ya apa nanti warisan saya ini. Ya, nah ini sering kita lupakan. Sering kita lalaikan di dalam kehidupan kita. Nanti ketika kita datang daripada kematian, kita akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada apa-apa yang telah kita tinggalkan min darajat ula allati law anfaqa fi talabiha siha wal farag lanalaha. Kita akan ditampakkan ketika waktu kita kosong, ketika waktu yang kita tinggalkan itu adalah sebuah derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan amal soleh. Ya, waktu yang kosong, kita nanti ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini waktu kosongmu yang kau kerjakan di dunia, ketika kamu gunakan untuk memperbanyak amal soleh, Allah tingkatkan daripada derajatmu. Ya, Allah tingkatkan daripada derajatmu. Ya, seandainya engkau di masa sehat dan masa kosongmu engkau lakukan daripada perbuatan yang bagus, maka Allah akan meninggikan lagi daripada derajat orang tersebut. Wa qala Ali karamallahu wajha, Sayyidina Ali karamallahu wajha, beliau mengatakan an-nasu niyam. Manusia ini tidur. Manusia ini semuanya dalam keadaan tidur. Fa idza matu intabahu. Ketika mati baru mereka tersadar. Iya, ketika mati baru mereka tersadar. Ketika hidup seperti ini, mereka ini adalah orang yang tidur. Kenapa? Tidak perhatian sama yang ada di sekitarnya. Tidak perhatian dengan amal-amalnya ada di dunia. Wa qala Allah Ta'ala, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Dan ketika kalian dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dikumpulkan di padang mahsyar, tempatnya kita untuk menerima daripada pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala, disitulah tempatnya kita untuk menerima daripada semua apa yang kita kerjakan. Kalau kita mengerjakan daripada amal yang bagus, ya kita akan mendapatkan balasan yang bagus dari Allah. Kalau kita mengerjakan amal yang jelek, ya kita akan mendapatkan amal yang jelek, dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi alaihi salatu wassalam, laisa tahassaru ahlul jannah illa ala sa'ah marrabihim lam yadhkurullaha fiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah merugi itu ahli surga. Ahli surga itu tidaklah mereka merugi illa kecuali ala sa'ah marrabihim lam yadhkurullaha fiha. Kecuali 1 jam sedikit daripada waktu mereka yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlul jannah ini, orang yang ada di surga, itu mereka juga ada ruginya. Ya, mereka juga mengalami rugi. Kenapa? Karena ketika ada di dunia, waktu yang sebentar tidak dia gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rugi mereka. Kenapa? Karena derajatnya kalah sama yang lain. Ya, di surga itu ada 7 derajat. Yang paling atas adalah surga Firdaus, tempatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, orang yang ada di surga paling bawah, ini surga loh. Ya, mereka akan nyesal. Kenapa? Ketika aku mendapatkan amal soleh ada di dunia, pasti aku akan naik. Ya, derajatnya akan naik. Tapi karena aku ini amalku sedikit, maka derajatku yang ada di bawah sendiri. Ini surga loh ini. Iya, tapi orang yang ada di surga juga merasakan daripada kerugian. Mudah-mudahan ya kita semua gunakan 5 hal tadi untuk selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala,
dan diberikan rezeki yang barokah, yang melimpah, yang halal. Dan mudah-mudahan semua keluarga kita dijaga oleh Allah. Semua keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua yang akan mengganggu daripada mereka, baik itu daripada manusia atau daripada jin dan semisalnya. Dan mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup, Allah jaga mereka, Allah sehatkan badan mereka, Allah panjangkan umur mereka. Dan mudah-mudahan untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah angkat derajat mereka, dan mudah-mudahan mereka dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Amin. Allahumma amin. Yang sedikit ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.